Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dereng mireng swantene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kadose sampun sami sarapan. Wau jam 3 enjing nggih. Sepindah meleh nggih. Sunah 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuri kasari wa midadakal jari wajma'ani bihi fi kulli atwari ya nur. Mengutip omongannya Dilan, pagi-pagi ini murojaah Dilan. Katanya Dilan, jangan rindu. Itu berat katanya. Aku aja kamu gak kuat. Ih, kata siapa? Rindu dan juga cinta itu satu paket. Buahnya apa? Buahnya yaitu adalah tadzkirah. Buahnya kita akan selalu mengingat siapa yang dicintai. Buahnya kita akan mengikuti, kita akan mencintai apa yang kita cintai itu lakukan. Apa yang dicintai oleh yang kita cintai. Sallu ala nabi. Melengge, sallu ala nabi. Kalau ada yang sholawat hendaknya dijawab. Sepelit-pelitnya orang itu apa? Yang jika disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak mau jawab. Insyaallah semuanya ini enggak ada yang pelit. Loman kabeh. Sallu ala nabi. Barakallahu fikum. Fasal awal niki nggih dari qasidah Burdah. Dia itu digubah oleh Imam Busiri tentang pengaduan-pengaduan cinta. Imam Busiri di situ menggubah tentang galau-galaunya cinta dan juga rindu. Bukan lain rindu dan cintanya kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun di sini cintanya cinta yang beda, bukan cinta duniawi, melainkan cinta ukhrawi. Cinta yang mana bisa mengantarkan pecintanya ketemu sama yang Kak pareng miso. Cinta yang mengantarkan, cinta yang membawa keberuntungan bagi sang pecinta kepada yang gak pareng yaitu cinta ukhrawi, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Almar'u ma'a man ahab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, almar'u ma'a man ahab. Orang itu akan bersama dengan orang yang dicintai. Orang akan dibangkitkan. Ma'aman ahab bisa diartikan dia akan dibangkitkan, dia akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Kira-kira kita semuanya ini mau atau mau besok dikumpulkan dengan Rasulullah? Mau atau mau dibangkitkan, dipanggil sama Rasulullah kelak? Mau atau mau? Mau. Maka ini syair Burdah digubah oleh Imam Busiri itu memang karena dia cinta, buah dari cinta dan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi kata-kata galau dari Dilan, ini katanya Qais yang kisahnya membumi, Qais dan Laila, atau biasa disebut biasanya apa? Laila Majnun. Katanya Qais begini, amurru ala diyar Laila, uqabbil dal jidar wa dal jidar, wa ma hubbu diyar shaghafna qalbi, walakin hubbu man sakana diyar. Katanya,
Aku ngelewatin rumah-rumah, lalu aku ciumin tembok-temboknya rumah itu. Bukan karena saya cinta sama temboknya, tapi saya cinta kepada siapa yang ada di dalamnya. Ini bukti bagaimana orang yang cinta kepada yang dicinta, apa-apa yang berkaitan dengan yang dicinta juga dicintai. Pinter-pinter semuanya, nggak diterusinnya dalam hati nggih. Sallallahu ala nabi. Ya memang seperti itu, cinta itu elemennya banyak sekali. Ada cemburu, ada rindu, ada posesif, ada protektif dan lain sebagainya. Elemennya banyak sekali. Selain mencintai apa-apa yang dicintai sama yang dicinta, tidak lain akan mengikuti setiap laku yang dicinta. Dawuhnya Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ya Muhammad, bilang sama kaummu, sama umatmu, katanya Allah dawuh begitu di kalamnya, di Quranul Karim. Qul in kuntum tuhibbunallaha, katakan kalau kamu memang cinta sama Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Maksudnya kita ikuti bagaimana perilaku Rasulullah, bagaimana akhlaknya Rasulullah, bagaimana af'al dan aqwalnya Rasulullah, cara beliau berjalan, cara beliau bertutur kata, cara beliau tidur, mandi, makan, minum dan lain sebagainya. Ganjarannya apa? Yuhibbukumullah, Allah akan cinta sama kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan dihapusnya atau diampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Allah niku karim. Allah niku karim. Karim itu bagaimana? Karim itu mulia. Allah itu tidak hanya mengutus, nggih, kamu disuruh begini, disuruh puasa, sholat dan lain sebagainya, akan tetapi nggak ada ta'lil, nggak ada embel-embel di belakangnya. Bukan seperti itu. Allah itu mengutus pasti ada sebabnya, supaya apa gitu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ingat nggih ayatnya, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kenapa kalian disuruh puasa? La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Seperti itu. Oke. Cerita betapa sih cintanya ini, tentang cinta lagi ya, tentang cinta menggalau-galau ria. Rasulullah itu punya istri yang sangat dicintai, sinten? Sayyidah Khadijatul Kubra. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha wa ardaha. Walaupun Sayyidah Khadijah ini sudah wafat, akan tetapi Rasulullah tetap mengenangnya, tetap menyambung silaturahim kepada orang-orang yang dulu Sayyidah Khadijah sering kumpul, teman-teman Khadijah, saudara-saudara Khadijah, semuanya itu sering mengenang Sayyidah Khadijah. Sampai-sampai Sayyidah Aisyah cemburu, jealous. Ya Rasul, ngapain sih masih dikenang-kenang Khadijah? Udah meninggal juga. Dia juga tua waktu itu, kan udah diganti sama yang lebih baik, katanya dia gitu. Kan udah diganti sama Allah yang lebih baik. Jawabnya Rasul apa? Wallah, gak ada yang bisa menggantikan Khadijah, katanya. Khadijah satu-satunya orang yang beriman terhadapku ketika semuanya memungkiriku, tidak beriman kepada Rasul. Khadijah satu-satunya orang yang mana memberikan seluruh hartanya demi membelaku ketika semua orang menjauhiku, semua orang memboikotku, katanya gitu. Ya namanya juga cemburu ya kan, cemburu nggak mandang dengan siapa dan kapan. Nggih napa nggih?
Memang tabiatnya perempuan itu ada rasa cemburu gitu. Itulah kisahnya Sayyidah Aisyah yang cemburu. Nggak sampai di situ. Sayyidah Aisyah binti Abi Bakar. Istri Rasulullah yang lain ada Sayyidah Hafsah binti Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar ini bestie. Putrinya juga bestie. Tim mereka ini, Sayyidah Hafsah dan juga Sayyidah Aisyah. Sekongkol ceritanya. Ayo kita julitin sama Fatimah katanya. Kita komporin si Fatimah binti Rasul ya, Sayyidah Fatimah. Komporin apa ya kita bilang? Pada saat itu Sayyidah Fatimah masih kecil. Dibilang, ya Fatimah, ibu Umi itu sudah tua Fatimah. Dulu itu ketika nikah sama Rasulullah, ibumu itu sudah punya anak, sudah bukan gadis lagi, sudah pernah menikah dan lain sebagainya. Pokoknya dijulitin yang macam-macam. Sampai Sayyidah Fatimah apa? Sedih. Ya Allah, ibu aku dibilang begini dan begitu katanya. Sedih lah, nangis mewek-mewek gitu. Kemudian datanglah kepada Rasulullah. Ini pamungkasnya datang. Ditanya sama Rasulullah, ya Fatimah binti Habibti, dicium, dirangkul, didudukkan di tempat yang beliau duduk. Itulah betapa cintanya Rasulullah kepada Sayyidah Fatimah. Kalau datang Sayyidah Fatimah disambut, dipeluk, dicium, didudukkan di tempat Rasulullah duduk. Sini duduk. Kenapa Fatimah kok sedih katanya? Kenapa Fatimah? Kenapa kok sedih? Ya Rasulullah, ibuku dibilang katanya sudah tua, katanya udah nggak gadis ketika nikah sama panjenengan dan lain-lain sebagainya, banyak sekali julid-julidnya. Rasulullah senyum, ini pasti Hafsah sama Aisyah katanya gitu. Ini pasti Aisyah sama si Hafsah ini. Ya udah katanya Rasulullah, sini saya ajarin ya, kalau ada yang julitin lagi kamu jawab aja. Bagaimana ya Rasulullah katanya? Jawab, iya benar, ibu saya ketika menikah dengan Rasulullah dalam keadaan bukan gadis lagi, tapi ibukulah yang mendapatkan kelelakiannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bergembiralah Sayyidah Fatimah. Oh iya ya, saya dapat jawaban deh. Udah santai dia kan, udah santai. Ketemu lagi nih dengan Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Hafsah. Ya Latif, digojolok lagi. Fatimah, ini itu dan lain sebagainya bicara. Nggak apa-apa kata Sayyidah Fatimah. Tahu nggak kalian? Tahu nggak? Walaupun ibuku itu bukan gadis ketika nikah sama Rasulullah, tapi hanya ibuku yang mendapatkan kelelakiannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi. Itulah gemes-gemesnya huru hara rumah tangganya Rasulullah, juga penuh dengan keseruan seperti itu. Maka banggalah kita sebagai umat Rasulullah, dan kita juga insya Allah mempunyai cinta kepada Rasulullah SAW dan juga rindu, yang mana rindu tadi ini untuk sosok yang dicintai sama Allah Ta'ala, yang mana sosok ini menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sosok idola dunia akhirat. Wes lewat itu idola dunia. Ada Jungkook, Jungkak, Lee Min Ho, Limenti, dan limin yang lainnya. Lewat. Sekarang yang ada ngefans idola kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fama li'ainaka in qul takfu fahamata wa ma liqalbika in qul tastafik yahimi ayahsabu sabbu
annal hubba munkatimun ma baina munsajimin minhu wa muttarimi. Katanya dikatakan di situ, ngapain sih kamu itu tahan-tahan air mata? Walaupun toh air mata ditahan-tahan, tetap dia berlinang juga karena menahan rindu. Walaupun toh hatimu itu tuh ditenang-tenangkan, tetap saja hatinya gelisah karena rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu nggak mikir bahwa apa yang tersembunyi di balik mata yang berlinang itu adalah rindu? Itu disebabkan oleh rindu, disebabkan oleh cinta yang bergelora, hati yang bergelora. Kata Imam Busiri begitu. Laulal hawa lam turik dam'an ala talalan wala arigta li dzikril bani wal alami. Wes, kalau bukan karena cinta, aku nggak akan begadang. Kalau bukan karena cinta, kalau bukan karena rindu, aku nggak bakal ini inget-inget bangunan-bangunan rumahnya, puing-puing rumahnya, dan juga teringat oleh sang kekasih yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti syairnya Qais tadi ya, sampai tembok-temboknya pun dicium. Fakaifa tunkiru hubban ba'dama syahidat bihi 'alaika 'adulud dam'i was-sagami. Terus bagaimana sih saya bisa menafikan, saya bisa memungkiri cintamu setelah bukti-bukti dari cintamu itu terlihat sangat jelas, yaitu air mata yang berlinang dan juga hati yang gelisah. Wa atbatal wajdu khattai 'abratin wa dhalan mithla al-bahari 'ala khaddayka wal 'anami. Dan juga kesedihan cinta itu tadi menimbulkan apa? Menimbulkan kegelisahan yang mana bikin dia terhalang dari nikmat-nikmat yang ada. Wes, yang di pikirannya, yang diangannya itu hanya yang dicinta. Wes, gak usah diteruskan. Yang dicinta, mboten pareng Naam sara. Oh, belum selesai. Wa atbatal wajdu khatai 'abratin wa dhran mithla bahari 'ala khaddayka wal anami. Katanya sedihnya tersebut, tangisannya tersebut sampai bikin bekas di pipinya seperti sungai, seperti alirannya sungai. Jadi aliran air mata sampai membekas di pipi saking dia itu mengangan-angan rindu kepada yang dicintai. Na'am sara taifu man ahwa fa'arragani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami. Memang katanya, biarin, udah kekasihku aja yang biar terbayang-bayang di hatiku, di lubukku, di pikiranku, biarin. Karena memang inilah nikmat dan rindu yang aku rasa, pedih yang aku rasa, akan tetapi nikmat rasanya. Nikmat karena rindu disebabkan cinta. Karena cintanya ini bukan sekadar cinta, bukan cinta duniawi, akan tetapi cinta ukhrawi yang insya Allah akan melihat ke dalam hati orang tersebut ada cinta walaupun tuh setitik di hatinya untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah akan melihat seberapa cinta dan rindunya kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli alaihi wa alihi. Shallu ala nabi. Fahada minni. Pagi kita isi dengan galau-galau puisi, akan tetapi galaunya membawa berkah insyaallah. Galaunya, rindunya, cintanya kita tujukan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.